Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena nama saya Rikendro Aldivo, di sini saya akan menjelaskan dan memberikan praktek tentang explicit cursor dalam loop, for, record, dan parameter pada PL/SQL. Apa itu kursor dalam PL/SQL? Kursor dalam PL/SQL bisa kita bayangkan sebagai penunjuk yang digunakan untuk menangani hasil dari perintah select, terutama saat hasilnya lebih dari satu baris. Jadi ketika kita ingin memproses hasil query satu persatu, baris demi baris, disitulah kita butuh kursor. Explicit kursor berarti kita secara eksplisit mendefinisikan kursor kita sendiri. Kita tentukan sendiri query-nya, kita buka sendiri datanya, lalu kita ambil datanya satu persatu dan kita tutup sendiri. Nah, langsung saja ke praktiknya. Baiklah, pertama kita akan mempraktikkan kursor menggunakan loop. Itu cara kita declare kursor lalu nama kursornya employee kursor is select, masukkan query-nya ID first name last name from employees where department ID sama dengan 10. Lalu kita buat variabelnya v employee ID employees dot employee ID type seperti saja. First name first name ini last name Nah, di bagian bikinnya ini kita buat open kursor, open nama kursornya, karena kita pakai loop jadi loopnya sama end loopnya dulu, end loop masukkan loopnya fetch, berarti kita mengambil
mengambil datanya, kursor into ke variabelnya v itu id, v first name, v last name. Lalu kita buat agar dia berhenti ketika kita mengambil datanya, berhenti ketika datanya sudah habis. Exit when nama kursornya, terus persen not found. Lalu dbms output dot put line id input ID. Ini kita bisa lagi string nama first name, last name. Lalu kita close kursornya, Nah, setelah itu kita coba di SQL nya. Set server output on. Net bisa kita lihat data yang ditampilkan itu ID-nya itu 100 dan nama Stephen King, ID-nya 101 itu namanya Ina Voucher, dan ID 102 itu nama Lex Dahar, yang di mana dia ada di departemen dengan ID 90. Baiklah, selanjutnya penggunaan kursor dengan for loop. Jadi kalau kita pakai kursor yang for loop, kita tidak perlu mendeklarasikan kursor secara eksplisit seperti open, fetch, dan close kursornya. Jadi nantinya PLSQL-nya itu yang akan secara otomatis buka kursornya, melakukan fetch-nya, ngambil datanya, dan menutup kursor saat loop selesai. Jadi contohnya itu ini. Begin, lalu kita tulis for employee record in, lalu namanya query-nya select employee ID, first name, last name, from employees,
where department ID sama dengan 90. Loop dbms output line ID. Employee record employee ID itu nama employee record dot first name lagi selanjutnya untuk yang last name nya employee last name lalu kita loop and loop nah, kita save all dulu, kita coba. Nah, bisa kita lihat di sini hasilnya sama dengan yang contoh sebelumnya. Query-nya sama, jadi select employee ID first name last name-nya dari employee yang departemen ID-nya 90. Nah, yang di departemennya ID-nya 90 itu ada namanya Stephen King, Nina Hochar, dan Lex Dehan. Inilah contoh selanjutnya penggunaan kursor menggunakan record. Dengan record kita bisa mendeklarasikan variabel tunggal untuk menampung seluruh baris. Contohnya seperti ini. Jadi untuk yang contoh 3 kita deklarasikan dulu kursornya, kursor nama kursornya job kursor is lalu masukkan query-nya select job ID job title from jobs, kita ngambilnya data dari tabel jobs. Kita buat variabelnya di job record job kursor persen row type. Bikinnya kita open kursornya, open job kursor, kita fetch kita loop karena kita akan mengambil datanya secara berulang, lalu kita fetch job kursor into
job record exit when job cursor ketika job cursornya itu not found, datanya sudah habis. Lalu kita print hasilnya, outline job ID, job record .job ID title job record job title. Lalu kita end loop. Lalu kita close kursornya, cursor. Nah, kita coba yang muncul itu bos line 10 ini save, coba. Nah, bisa kita lihat di sini job ID-nya ada press new title, kita tambahkan dulu biar bisa jelas. Tambahkan biar jelas. Nah, job ID ini ID-nya AD VP title-nya itu Administration Vice President. Nah, di sini ada record sama seperti yang dua, berarti yang kedua ini dia pakai record supaya dia bisa pakai for loop-nya tanpa harus dideklarasikannya. Jadi fungsi dari row type di sini itu digunakan karena ketika kita mengambil datanya, nanti dia akan otomatis menyesuaikan tipe data dengan struktur query-nya. Selanjutnya kursor menggunakan parameter. Kursor juga bisa digunakan, kita bisa buat baiklah. Selanjutnya kursor menggunakan parameter. Jadi kita bisa buat kursornya menjadi dinamis dengan parameter. Dengan parameter kita bisa kursornya itu nanti bisa digunakan ulang untuk dokumen yang lain yang berbeda tanpa menulis ulang query-nya. Jadi contohnya untuk yang contoh keempat ini, karena dia pakai
kita buat dulu, deklarasikan dulu kursornya, kursor, lalu nama kursornya employee by department. Lalu di dalamnya ini parameternya itu kita tambahkan dengan P awalnya, departemen ID, department ID, percent type is select, masukkan query-nya employee ID, first name, lalu dari tabel employee where department ID-nya itu kita buat sama dengan parameternya p.id. Lalu kita buat variabelnya id employees employee ID. Type. Udah kita buat variabel first name-nya employees dot first name. Type. Lalu di bagiannya kita buat open kursornya, open, lalu nama kursornya, lalu kita buat di sini yang nantinya dijadikan untuk parameternya ini kan kita pakai departemen ID. Jadi yang diisi di sini itu departemen ID-nya. Jadi kita coba yang departemen ID-nya itu 10. Lalu kita loop loopnya loop sama kita buat close. Kita buat loopnya batch employee by dep into, katanya masuk ke v employee ID sama v first name. Lalu exit when nama kursornya not found. Lalu kita print BMS output line, kita buat sini ID-nya di employee ID nama di first name.
Selanjutnya kita coba. Nah, bisa dilihat di sini ID-nya itu 200, namanya Jennifer. Nah, jadi yang ada di sini nih datanya itu yang dari departemen ID-nya itu sama dengan 10. Ini parameternya. Jadi ya, cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.